Hari Bakti Adiaksa ke-62 pada 22 Juli tahun 2022 bertema kepastian hukum humanis menuju pemulihan ekonomi nasional. Institusi Kejaksaan Republik Indonesia bertekad agar dapat mengedepankan hati nurani dalam setiap pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan serta meningkatkan penanganan perkara yang menyangkut kepentingan masyarakat dan mendukung pemulihan ekonomi nasional. Pada puncak peringatan Hari Bakti Adiaksa di wilayah Kejaksaan Negeri Siak, Kepala Kejaksaan Negeri Siak Dharma Bela Timbas membacakan amanat Jaksa Agung dalam upacara peringatan Hari Bakti Adiaksa yang berlangsung di halaman kantor Kejaksaan Negeri Siak. Peringatan ini merupakan momentum introspeksi dan evaluasi terhadap kinerja Kejari untuk lebih baik dan profesional dan tertuang dalam 7 perintah harian Jaksa Agung. Kapasitas dan integritas dalam mengembangkan kewenangan berdasarkan undang-undang. 2. Kedepanan dan hati nurani dalam setiap pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan. 3. Wujudkan penegakan hukum yang berorientasi pada perlindungan hak dasar manusia. 4. Tingkatkan penanganan perkara yang menyangkut kepentingan masyarakat. 5. Akselerasi penegakan hukum yang mendukung pemulihan ekonomi nasional. 6. Jaga netralitas aparatur kejaksaan guna menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 7. Tingkatkan transparansi akuntabilitas di kerja kejaksaan. Upacara yang berlangsung lancar dan hikmat ini juga sekaligus memberikan penghargaan kepada beberapa staf kantor Kejari Siak dan dimeriahkan pemotongan tumpeng. Usai pelaksanaan upacara, Kejari Siak mendapat kejutan dari Polres Siak berupa kue ulang tahun yang diterima langsung Kepala Kejari Siak. Bu Aka, terima kasih Bu, terima kasih. Surprise Pak. Terima kasih. Kejut awak ya kan? Ayah matul mohon. Resepsi peringatan Hari Bakti Adiaksa di Kejaksaan Negeri Siak turut dihadiri Wakil Bupati Siak, Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, unsur Forkompimda se-Kabupaten Siak, Camat se-Kabupaten Siak, Mitra Kejari Siak, dan beberapa OPD di Kabupaten Siak. Wakil Bupati Siak menyampaikan tahniah kepada Kejaksaan Negeri Siak pada Hari Bakti Adiaksa ke-62. Diharapkan kemitraan Kejari Siak dengan pemerintah Kabupaten Siak semakin baik. Atas nama pribadi dan segenap jajaran pemerintah Kabupaten Siak, saya mengucapkan selamat Hari Bakti Adiaksa ke-62 khususnya bagi Kejaksaan Negeri Siak Singapura. Mudah-mudahan kemitraan antara Kejaksaan Negeri Siak Singapura dengan pemerintah Kabupaten Siak ke depan semakin mantap, semakin harmonis, semakin sinergis sehingga saling mendukung kinerja kedua instansi. Nah, dalam hal ini Kejaksaan Negeri Siak ini sudah banyak memberikan kontribusi dalam mendukung pelaksanaan program-program pemerintah daerah. Nah, kami berharap ke depan ini semakin bisa dipertahankan, semakin ditingkatkan sehingga betul-betul kemajuan pemerintah Kabupaten Siak, pembangunan pemerintah Siak ini betul-betul bisa berjalan dengan baik sesuai dengan koridor hukum yang berlaku dan Kejaksaan bisa mendampingi kita dengan baik dari kepastian hukum di dalam pelaksanaan setiap program dan juga tentu ini akan mendorong pemulihan ekonomi khususnya di negeri Istana Siak Singapura. Pada kesempatan ini juga sekaligus pengumuman pemenang lomba PBB, pidato dan paduan suara tingkat SMP se-Kabupaten Siak yang diserahkan langsung oleh Kejari Siak, Wakil Bupati Siak, Wakil Ketua 1 DPRD Siak, Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, dan Asisten Administrasi Umum Sekda Siak. Sementara lomba domino bagi instansi di Kabupaten Siak, PT Persi meraih juara 1, juara kedua Bupati Siak, dan Dinas Sosial Kabupaten Siak meraih juara ketiga. Duhai Ibu Pertiwi, Putra Putri datang sujud bakti. Ibu ingin menunaikan sumpah dan janji.
Bertepatan Hari Bakti Adiaksa ke-62 juga sekaligus peringatan hari ulang tahun Ikatan Adiaksa Dharma Karini ke-22. Ikatan Adiaksa Dharma Karini Daerah Siak menggelar acara yang berlangsung di Aula Kantor Kejari Siak. Pada kesempatan ini, Ketua Umum Ikatan Adiaksa Dharma Karini, Ria Dharma Bela, dalam sambutannya menyampaikan dengan tema profesionalisme Ikatan Adiaksa Dharma Karini mendukung pemulihan ekonomi harus mampu menunjukkan peran serta terhadap bangsa. Sejak tahun 2020, pada masa pandemi COVID-19 sampai dengan sekarang ini, bangsa kita sedang bangkit untuk memulihkan kembali berbagai sisi kehidupan bangsa yang terganggu akibat pandemi COVID-19. Sepatutnya lah kita sebagai anggota Ikatan Adiaksa Dharma Karini yang juga sebagai warga negara yang baik ikut peduli atas kondisi ekonomi bangsa ini. Kita harus mampu menunjukkan peran serta dan dedikasi kita untuk bangsa dan negara yang tercinta. Hal ini pula yang melatar belakangi ditetapkannya tema dalam memperingati hari ulang tahun ke-22 Ikatan Adiaksa Dharma Karini tahun 2022, yaitu profesionalisme Ikatan Adiaksa Dharma Karini mendukung pemulihan ekonomi. Tema tersebut sangat penting dan relevan dengan melihat kondisi bangsa kita pada saat ini. Bapak dan Ibu yang berbahagia, pada momentum yang istimewa di peringatan hari ulang tahun Ikatan Adiaksa Dharma Karini kali ini, saya juga sangat berharap kepada seluruh pengurus dan anggota Ikatan Adiaksa Dharma Karini di seluruh Nusantara agar tetap menjaga dan menjunjung tinggi marwah organisasi melalui sikap dan perilaku terpuji. Untuk itulah, sebagai anggota Ikatan Adiaksa Dharma Karini, kita harus mengimbangi dengan menjaga diri, menghindari berbagai sikap perbuatan dan tingkah laku yang bertentangan dengan norma sosial, agama, kesusilaan, maupun perbuatan tercela lainnya. Kita harus mampu menjadi motor penggerak dan pendukung utama dalam membantu institusi kejaksaan menjadi tiang utama harapan masyarakat dalam penegakan hukum dan keadilan di Republik tercinta ini. Selain itu, dalam lingkungan keluarga besar Adiaksa maupun di lingkungan organisasi Ikatan Adiaksa Dharma Karini, saya berharap ibu-ibu terus memelihara semangat kekeluargaan, persaudaraan, solidaritas. Kita maksimalkan potensi diri, kemampuan dan pemikiran kita untuk mendukung seluruh program kerja yang telah digariskan demi kemajuan organisasi. Memeriahkan hari ulang tahun Ikatan Adiaksa Dharma Karini ke-22 ini dilakukan pemotongan tumpeng dan pemberian santunan pendidikan beasiswa serta santunan bantuan untuk cleaning service di kantor Kejari Siak. Hari Bakti Adiaksa ke-62 tahun 2022, Kejaksaan Negeri Siak menggelar berbagai kegiatan internal dan juga melibatkan berbagai pihak. Di antaranya, jalan santai, pekan olahraga, donor darah massal, lomba paduan suara, PBB, dan pidato tingkat SMP se-Kabupaten Siak, serta ziarah ke makam pahlawan Sultan Syarif Qasim II. Baik, alhamdulillah pagi ini merupakan hari puncak dari beberapa rangkaian terkait Hari Bakti Adiaksa ke-62 tahun 2022, di mana tadi sudah kita tutup dengan sedikit resepsi lah bisa dikatakan, yang dihadiri alhamdulillah Pak Wakil Bupati dari DPRD dan beberapa OPD, termasuk beberapa lembaga vertikal di Kabupaten Siak. Nah, tadi juga sudah kita saksikan beberapa pembagian hadiah
dari beberapa kegiatan lomba yang kita laksanakan. Yang pertama itu dari tingkat pelajar, yaitu 3 kegiatan kita, lomba pidato, kemudian lomba baris berbaris, dan paduan suara, domino, dan beberapa kegiatan lain. Nah, itu tadi alhamdulillah kita sudah laksanakan, termasuk apel upacara terkait Hari Bakti juga sudah kita laksanakan pukul 7.30. Adiaksa ini ada berbagai acara nih Pak. Apa aja rangkaian kegiatan kita di sini Pak? Oh, terima kasih Mbak. Dalam hal ini kami menyambut Hari Bakti Adiaksa ini yang ke-62 telah melaksanakan beberapa kegiatan perlombaan dan bakti sosial, di mana perlombaan itu kita mulai di tanggal 13 Juli yang lalu. Ada perlombaan-perlombaan kriterianya dari internal dan eksternal, di mana dari internal kami lakukan adalah perlombaan domino, tenis meja, khusus untuk ibu-ibu dan anak-anak yang kami hadirkan. Banyak hal kegiatan yang sudah dilakukan, yaitu lempar tepung, hias buah semangka, dan lomba-lomba anak lainnya. Di mana untuk eksternal kami mengadakan perlombaan domino antar instansi, itu dilakukan hampir 3 malam. Lalu dilanjutkan pertandingan tenis oleh Bapak Kajari dan instansi vertikal, di mana sudah dimulai tenisnya kemarin sore. Mungkin itu Pak. Oke. Nah, untuk donor darah sendiri nih, Pak, kita targetnya seperti apa nih Pak? Dan untuk apa nih kita adakan donor darah juga di sini nih Pak? Nah, terima kasih Mbak. Ini bagian dari rangkaian penting dari kegiatan IAD juga, namun terikut dalam kegiatan BA, di mana donor darah ini kami bagian dari masyarakat Siak ini begitu peduli kepada yang membutuhkan terhadap darah atau donor kaitan terhadap orang-orang yang perlu atau memerlukan darah, sehingga kami menyumbang dari beberapa instansi. Terikut di sini adalah Kodim dan pengadilan. Sementara itu. Untuk targetnya sendiri Pak, berapa persen? Insya Allah kami sementara kemarin dari hasil diskusi membutuhkan 30 pendonor, tapi alhamdulillah ini kayaknya sepertinya lebih Mbak. Mungkin yang kemarin juga kita melaksanakan lomba PBB ya Pak ya. Nah itu gimana Pak? Apa sih Pak yang kita harapkan dengan adanya kegiatan seperti itu? Ini suatu bentuk, salah satunya sosialisasi kepada masyarakat bahwa kantor kejaksaan di sini, kami juga bertempat di kantor kejaksaan perlombaan tersebut, di mana saya mendapatkan sendiri pesan dari guru-guru ataupun murid-murid bahwa begitu senang mau kenal dengan kami pihak kejaksaan, di mana mereka merasa selama ini tidak langsung bertatap muka. Maka kemarin banyak yang meminta foto, sehingga salah satunya adalah ya kami memang lebih dekat dengan masyarakat Mbak. Ya. Nah, siapa yang mengikuti untuk lomba-lomba PBB seperti itu? Kami masih tingkat SMP dan MTS, di mana sekitar 28 peserta, di mana terdiri dari 14 sekolah intinya. Mungkin next Pak, untuk acara besok juga apa aja nih Pak kegiatan kita lainnya Pak? Ya, untuk acara inti berikutnya kita akan melaksanakan HUT IAD dan upacara makam pahlawan. Untuk acara intinya, yang kemudian kita akan ada acara pemberian beasiswa kepada siswa-siswa yang terpilih dari IAD, di mana selanjutnya di hari Jumat kami di acara puncaknya adalah upacara untuk memperingati Hari Bakti Adiaksa ini yang ke-62. Oke.
Hati-hati. Ayo balik. Selesai. Oke, siapin ya penjelasannya Ya. Ibu. Jadi diharapkan satu orang untuk menerangkan itu apa? Yang kuning-kuning ini apa? Wortel. Yang hijau-hijau ini? Kulit-kulitnya Pak, kita dipotong. Oh, ini miring. Jelasin dulu, Bu Parmi apa jelasin? Itu apa? Ya, temanya apa itu? Ini konsepnya adalah Dua desa. Tanya lah Pak. Ini apa ini? Jadi gini Pak, dapat kami jelaskan ini sedikit simpel ya Pak. Bagus. Ini yang namanya belas mangka itu Pak. Ini belas mangka. Abang tuh berkes semangat kali ya. Oke, tangannya diangkat adik-adik tangannya. Oke, Kakak Deva. Kakak Deva juara 1. Juara 2. Abang Phil dan Abang Faro juara 3. Oke, Kak Nindi. 3. Gak boleh pakai tangan ya. Putar sama ujung sana sama Mama Elvira. Oke, ke sini kakak. Oke, juara 1 Bang Rafiq, juara 2 Kakak Deva. 2 1. Ya, iya benar gue. Ayo. Yang kakinya pendek payah. Ayo. Ya, Aduh, tak sampai. Aduh. Gimana? Aduh. Baru masuk ya.
paduan kanan. Jalan. Berhenti. Gerak. Dan berkarakter. Kami pasukan SMP Negeri 5 Kerinci Kanan junjung tinggi peradilan dan anti perundungan. Jalan di depan. Gerak. Berhenti. Gerak. Kami pemuda Indonesia. Selamat Hari Bakti Adiaksa ke-62 Kejaksaan Negeri Siak. Jaya, jaya, jaya. Oke. Terima kasih. Lihat media sosial, keluarlah berita korupsi. Maka disinilah peran penting Kejaksaan Republik Indonesia. Untuk apa? Untuk menindaklanjuti tindak korupsi tersebut. Dan kita juga sebagai rakyat harus bisa menanamkan rasa takut dan juga jujur. Atas berkat dan rahmatnya, saya dapat berdiri di sini menyampaikan pidato singkat saya yang berjudul Peran Jaksa Menegakkan Hukum. Juara 1 dengan jumlah nilai 1768. Bentar, mati aja. Oh gitu. 1768 diraih oleh utusan SMP Negeri 1 Mempura. Dipimpin oleh pimpinan rombongan. Untuk mengenang jasa para pahlawan, mengheningkan cipta, mulai. Kejaksaan Negeri Siak pada peringatan Hari Bakti Adiaksa ke-62 tahun 2022 memaparkan capaian kinerja sejak tahun 2021 dan tahun 2022 dari tiap-tiap bidang. Di antaranya, di bidang pidana khusus, memperoleh pemulihan pengembalian kerugian negara pada periode tahun 2022 terhadap kasus dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan dana APBD. Pada tahap penyidikan, tuntutan, dan tahap eksekusi dengan menerima pengembalian keuangan negara sebesar 1,4 miliar rupiah ke kas daerah. Hal ini diungkapkan Kepala Kejaksaan Negeri Siak, Dharma Bela Timbas, saat konferensi pers di Aula Kantor Kejaksaan Negeri Siak. Lelang juga secara terbuka, uangnya kita kembalikan kepada daerah, maksudnya.
Nah kemudian dari bidang Datun, saya juga sampaikan hingga saat ini kita telah melakukan pemulihan keuangan daerah sebesar 4.541.9.314 Nah ini pemulihan ini artinya pendampingan beberapa pekerjaan proyek yang dilaksanakan oleh daerah, itu dilaksanakan oleh Kasih Dapur saya dan tim. Kemudian pada tahun 2021 dan 2002 kita juga melakukan penyelamatan keuangan daerah sebesar 276.600.000 rupiah. Ini dari kemarin pemulihan kita berhasil mengembalikan aset tanah dari PT DSI. Nah itu setelah kita rupiahkan, kita minta persetujuan dari Kabak dari daerah lah ya, BPKAD itu dinilai sebesar 276 miliar aset itu. Tidak hanya itu, bidang perdata dan tata usaha negara juga telah melakukan pemulihan dan penyelamatan keuangan daerah. Bidang pidana umum telah menerima 225 SPDP, bidang barang bukti dan rampasan, pengembalian barang bukti, serta bidang intelijen melakukan program seperti Jaksa Jaga Desa dan lainnya. Kedepannya Pak, Kejaksaan Negeri Siak ini dengan Hari Bakti Adiaksa ke-62 ini, apa sih Pak yang Bapak inginkan? Baik, sesuai dengan perintah 7 perintah harian Bapak Jaksa Agung yang tadi kita bacakan pada saat pelaksanaan upacara, dikaitkan dengan tema yaitu penegakan kepastian hukum yang humanis menuju pemulihan ekonomi. Artinya semua program tersebut akan kita gabung dengan program-program daerah, terutama adalah untuk meningkatkan kesejahteraan di masyarakat Kabupaten Siak, baik dari sisi penegakan hukum maupun pemulihan ekonominya. Pertama-tama mungkin saya mengucapkan selamat ulang tahun Adiaksa yang ke-62 tahun 2022. Harapan saya seperti slogan tahun ini pada ulang tahun Adiaksa, bahwa kejaksaan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, kemudian menjadi petugas kejaksaan yang humanis di tengah masyarakat, juga membantu dalam pemulihan ekonomi, di mana setelah melalui masa pandemi 2 tahun ini mungkin masyarakat mulai bangkit kembali, khususnya di bidang perekonomian. Dan saya sangat berterima kasih kepada kejaksaan khususnya Kabupaten Siak, karena sangat banyak yang kami rasakan, khususnya Kecamatan Mempura, warga masyarakat memberikan kepastian hukum. Salah satu contohnya adalah kasus DSI, di mana masyarakat mulai merasakan mana yang menjadi haknya sudah dirasakan oleh DPRD. Kemudian tentang SMP 1 Mempura yang hari ini pernah juara 1 pada perlombaan paduan suara, saya juga mengucapkan selamat. Semoga ini memberikan motivasi bagi siswa pelajar, khususnya untuk lebih banyak mulai prestasi ke depan. Kami menyampaikan selamat Hari Bakti Adiaksa yang ke-62. Semoga lembaga kejaksaan semakin terdepan dalam hal penanganan untuk mengawali hukum di Republik Indonesia ini, terutama di Kabupaten Siak. Dalam tahun 2022 ini, dalam rangka memperingati Hari Adiaksa ini, kami Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak mengapresiasi atas gagasan ide yang dibuat oleh Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Siak, sehingga pola dan gagasan beliau dapat kita lihat bersama, telah dapat mengedukasi para sekolah-sekolah, guru, terutama bagi peserta didik dalam melaksanakan beberapa kegiatan-kegiatan yang sangat-sangat positif sekali. Gimana nih perasaannya?
Alhamdulillah senang sekali Bu. Karena baru pertama kali kami paduan suara dapat juara 1. Oke, ini baru pertama kali juga ikut di kejaksaan. Gimana melihat kejaksaan nih untuk kejaksaan? Luar biasa. Suara emasnya. Apa udah pernah ke kejaksaan atau gimana? Baru tahu. Baru tahu. Gimana? Kejaksaan itu apa? Gimana sih? Boleh ceritakan gimana kantor kejaksaan? Susah mau diceritakan Bu. Belum berapa mengerti tentang kejaksaan. Pergi mengail ke Sungai Rawa, kail disembat si ikan buntal. Tahniah Hari Bakti Adiaksa ke-62, kepastian hukum yang humanis dan pulihkan ekonomi nasional.